Selamat datang di video materi praktikum lab sistem digital modul 0. Itu mengenai pengenalan gerbang logika dasar, FPGA dan software Quartus 12.1. Pertama-tama kita belajar mengenai sistem bilangan. Bilangan yang itu ada 3. Yang pertama dulu kita bahas yaitu bilangan biner, binary number. Nah, dia bilangan berbasis 2, penyusunnya cuma ada 0 sama 1. Nah, contohnya nih, kita mau convert desimal menjadi ke biner. Nah, caranya gimana? Nah, kayak gini nih, 14 bagi 2. Nah, karena kenapa dibagi 2? Karena biner dia ada 2 angka penyusunnya gitu. 14 bagi 2, 7 bagi 2 dan sebagainya. Ini adalah sisanya, sisa pembagian terus. Nah, untuk di akhir ini hasil terakhir harus kurang dari 2. Nah, kalau udah beres sampai 1, ya udah tinggal dibaca 1 1 1 0. Bacanya urutannya dari bawah ke atas. Hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah oktal. Oktal ini berbasis 8. Menyusun bilangannya 0 sampai 7. Cara nyarinya juga sama, tinggal dibagi dengan 8 gitu. Begitu juga dengan ini, heksadesimal, bilangan berbasis 16. Cara nyarinya berarti dibagi 16 si desimal itu. Lanjut. Ini binary code desimal. Ini adalah angka desimal, satu angka desimal diequivalensikan dengan sistem biner berbobot 8 4 2 1. Nah, ini tuh cara dapetin ininya gimana? Ya tadi aja hitung dari desimal ke biner. Misal nih, kita mau ngitung 3 deh. Berarti kan ini 2, ini 3 bagi dengan 2, sisa 1, sini 1. Nah, berarti cara bacanya ya ke atas. Berarti 1 1. Nah, ini 0 0 cuman tambahan aja. Nggak usah dipeduliin lah untuk yang ini. Nah, itu cara dapetinnya. Contohnya nih, 863,98. Nah, 8 1000. Nah, 63 dan seterusnya gitu. Ini tanda ininya ya, binary desimalnya. Harusnya kecil ini. Lanjut. Nah, karena di komputer dia nggak punya tanda negatif ya, hanya 0 dan 1. Maka kita perlu cara gimana caranya ada tanda minus gitu. Dia pakai satu kode gitu. Nah, kodenya itu ada 3. Ada sign egg magnitude, terus ada ones complement, kedua ada twos complement. Nah, pertama dulu sign egg magnitude. Nah, sebelum ke sign egg magnitude, kita perkenalan dulu sama namanya MSB sama LSB. Apa sih itu? Nah, MSB adalah most significant bit. Oh, miring. Ya begitulah ya. LSB itu adalah least significant bit. Ini sama. Nah, maksudnya apa sih? Nah, ini nih. Kita lihat contoh yang ini. LSB itu yang terakhir dan MSB itu adalah yang awal. Yang paling kiri. Nah, ini yang ini nih. Ini MSB, ini LSB. Nah, kalau udah tahu, nah kita baru bisa menggunakan ini sign magnitude. Nah, bit tersebut di set 0 untuk MSB nih. Set 0 untuk positif dan 1 untuk negatif. Berarti kan plus 0 ya. Plus 0 0. Min 0 ya ganti aja 1. Karena nggak ada min atau plus 0, nah kita contohkan dengan plus 1 gitu ya. 0 0 0 1. Min 1 berarti kan 1 0 0 1. Begitu untuk sign magnitude. Lanjut. Komplement 1. Nah, ini caranya itu membalik seluruh bit dari bilangan biner positifnya. Jadi kalau kayak Uno reverse card gitu.
Bit yang bernilai 0 dibalik menjadi 1, 1 dibalik menjadi 0. Kayak gitulah gampangnya. Contohnya ini positif 7, 0 0 0 0 0 1 1. Komplement 1 nih. Jadi negatifnya gimana ya? Tinggal 1 1 1 1 0 0 0 0. Dibalik aja gitu. Komplement 1. Sekarang komplement 2, terus komplement. Nah, ini dia bilangan negatifnya tuh mirip sama ones complement. Bedanya apa? Bedanya nah ini untuk misalnya nih, untuk komplement 1 dari 43 nih, 00 dan sebagainya adalah ini. Nah, untuk komplement 2-nya itu dia ditambah 1. Jadi yang ini nih tambah 1 hasilnya sekian. Nah, ini adalah terus komplementnya. Gitu ya. Sekarang lanjut ke penyederhanaan bagian aljabar boolean. Nah, ini tuh ada hukum-hukum dasarnya ya, itu and low, or low, not low. Nah, ini tanda not ya, tanda not yang di atas ini. Jadi yang ini nih garis. Nah, dan ini adalah tanda don't care. Don't care. Don't care itu apa? Nah, nanti aja dibahas ya. Sekarang yang penting tahu dulu adalah X adalah don't care di sini. Ini bisa dilihat sendiri ya. Begitu juga dengan ini. Ada asosiatif, komutatif, absorptif. Mirip kayak matematika lah. Ini mah. Distributif. Nah, ini paling beda nih, De Morgan Law. Ini sering-sering latihan aja, nanti juga hafal kok. Jangan dihafalkan langsung gini, mending ke contoh soal gitu. Selanjutnya ini dulu aja deh. Nah, ini tabel kebenaran. Ini itu untuk membaca suatu fungsi boolean. Misal ada simbol gerbang N. Nah, itu tuh apa sih? Nah, kita baca ini. Kita bacanya pakai tabel kebenaran. Misalnya X untuk inputnya X, Y 00, nah, ininya outputnya 0. Nah, itu kita baca dari sini tabel kebenaran. Lanjut ke keymap. Nah, untuk keymap ini dia tuh digunakan untuk menyederhanakan persamaan logika atau mengkonvert dari truth table ke rangkaian logika. Nah, cara bacanya tuh ada dua, ada sum of product sama product of sum. Tapi di lab ini kita pakai SOP. Nah, ini ada nih SOP. Nah, sum of product. Ciri-cirinya ya, ada sini. Tiap variabelnya itu adalah tiap operasi variabelnya perkalian. Setiap term dijumlahkan, nah, term tuh ini nih tambahkan. Setiap suku mengandung negatif, nah kayak gitu. Nah, apa sih itu tuh? Langsung aja ke contohnya. Nah, untuk baca keymap kita baca yang satunya, ada satu. Misalnya ini, dan kita bacanya bisa dikelompokkan jadi ada yang satu kotak, 2 kotak, 4 kotak, 8 kotak, dan seterusnya. Jadi kelipatan berapa ini? Pokoknya pangkat 2 lah. Nah, pertama kita harus tahu dulu 1 0 ini apa sih? Ini kan ada A. Ini adalah inputnya ya, input, output. Ini input. Ini juga input. Ini output. Outputnya itu biasanya F. Nah, kita lihat ada 1 0 A. A itu adalah, nah ini. Ingat aja kalau 1 itu dia sesuai dengan ininya, sesuai dengan itu kan sama, sesuai dengan inputnya. Kalau 0 berarti kebalikannya gitu, berarti ya notnya. Nah, lanjut aja. Sekarang kita mau baca ini keymapnya. Kan tadi kita
tahu nih kalau misalnya dia bisa dikelompokkan jadi 1 2 4 8. Nah, kita baca dulu aja yang satu nih biar tahu. Satu. Lihat di yang satu, dia nyentuh ke A. Oh, tempatnya A. Lihat lagi yang atas, dia nyentuh ke B. Terus C not. Kan B, ini B, ini C not. Sekarang yang ini nih. Nah, kalau 2 4 8 gitu harus dilihat lagi, nggak asal tulis. Misal, mana ya? Nah, ini nih. Yang ini tuh kita bacanya lihat yang nggak berubah. Maksudnya apa? Misalnya nih, dalam kotak ini 4 ini tuh ini berubah, ini berubah. Si A-nya itu berubah, ada yang 0, ada yang 1. Nah, berarti gak usah ditulis. Sekarang nih, yang B. B 0, ini 0. Tulis. B 0. Nah, gitu. Terus lihat yang C. Dia 0, ini 1. Oh, berubah. Berarti gak usah ditulis. Nah, berarti 4 ini bacanya B. Makanya si hasilnya itu tinggal ditambahin B not tambah A B C not, hasilnya maka ini. Itu cara bacanya. Nah, sekarang ke gerbang logika. Yang tadi tuh ada di truth table kan ada tuh yang N gitu tuh. Nah, itu tuh gerbang logika tuh ada tiga yang dasar. Itu N or not. Terus ini ada pengembangannya, not, N nor sor X nor. Pengembangannya aja. Yang penting kita hafal dulu N or not-nya. Nah, pertama ini adalah logika N. N itu, oh ya, sebelum kesini kita ini dulu untuk 0 dan 1. Ini adalah high, ini adalah low. Nah, high low itu adalah tanda voltage biasanya. Jadi kalau 1 tuh dia ada tegangan gitu, dan 0 itu nggak ada tegangan, kayak gitu. Langsung aja ke apa sih gerbang logika N ya? Jika ada inputnya ada misalnya 2, dia keluarannya dia output 1 apabila semua inputnya itu 1. Misalnya ini 1 N1 ya, berarti 1. Sisanya enggak, sisanya 0. Itu untuk N. Lambangnya ini ada simbolnya, gambarnya gitu lah. Kalau ini untuk matematis, bukan matematis, untuk ditulisnya gitu. Nah, ini ada OR. Ini tuh untuk mengeluarkan output 1 hanya butuh input satunya itu hanya 1. Misal outputnya 01, ada satunya ya, berarti inputnya 1, maka ada inputnya 1, ada 1 pun outputnya adalah 1. Nah, gitu. Ini lihat sini nih. Nah, ini lambang simbolnya, ini tambah dia. Jadi ya, misalnya contoh nih. 1 tambah 1 jangan itu. Misal 1 tambah 0 tambah 0 tambah 0, ya berarti outputnya 1 karena inputnya ada 1. Buat ada 1 juga cukup gitu buat mengeluarkan output 1 gitu untuk OR. Kalau not, ya not mah inverter kebalikan doang ya, kebalikan lah ya, tahu 0 dibalik jadi 1, begitu sebaliknya. Ini simbol-simbolnya. Sekarang ada NaN, not N. Nah, ini kebalikan dari N. Karena N kan tadi si outputnya itu yang 1 hanya ini kan. Nah,
Ini kebalikannya tuh. Dia ditandai oleh ini nih. Nah, ini tanda N-nya ini nih. Tanda N. Tanda N. Tanda not-nya. Nah, ini tanda not-nya. Makanya dia kayak gini. X, Y, not. Kebalikannya aja. Nah, ini juga sama NOR. Ini ada not-nya tuh. Not. Nah, berarti ya kebalikan dari OR aja. Nah, 0 or 0 nor 0 ya 1 gitu. Nisor eksklusif or ya eksklusif atau gitu. Jadi dia nggak boleh ada di untuk outputnya 1, dia nggak boleh inputnya itu 1 semua gitu. Misalnya ini 1 0 ya berarti 1 kan, 1 ya 0. Tambangnya kayak gini nih, tambah dikasih buletan gitu. Ini nih, kita lihat ininya nih. X-nya itu dari sini eksklusifnya tuh. Ada tanda setengah lingkaran gitu. Tuh, SOR. Kalau XNOR ya tinggal di inverse saja si SOR gitu. Kayak gini hasilnya. Gitu. Lanjut ke efek ya. Ini visualisasi kalau misalnya kita praktikum offline. Jadi ini inputnya. Jelasin dulu ya. VGA merupakan suatu IC gitu ya, yang dapat diprogram sesuai kebutuhan pengguna ya. Kita butuhnya buat visualisasi ya. Nah, toggle switch. Ini buat ada ini inputnya biasanya. Ini ada LED, ini output. Ini bisa disetting sih sebenarnya, cuman untuk modul 0 kita pakai ini input outputnya. Nah, komponen utamanya ada 3. Pertama ada CLB, configurable logic block. Isinya tuh ada RAM, flip-flop, multiplexer. RAM random access memory. Flip-flop, multiplexer itu nanti dipelajarin di modul-modul selanjutnya. Itu ada input output block. Untuk sebagai ya input output sudah jelas lah ya. 3 interkoneksi. Ini ya kabelnya untuk menyambungkan IOB sama CLB-nya. Nah, ini adalah arsitekturnya nih. Ada kabelnya tuh, terkoneksi logic block IO cell. Lanjut. Kelebihannya ada seperti ini. Configure end user oleh end user dan sebagainya gitu. Nah, ini ya. Untuk memprogramnya kita butuh ini, software Quartus. Nah, ini dia pakai bahasa deskripsi yaitu VHDL ataupun Verilog. Nah, udah sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.